yo. Dengarkan aku, ingin berpendapat jangan jauh-jauh. Segera merapat, tak pernah peduli kata mereka, yang penting bersama berekspresi walau berbeda. Dengarkan aku, ingin berpendapat jangan jauh-jauh. Segera merapat, tak pernah peduli kata mereka, yang penting bersama berekspresi walau berbeda. Ini dua pemuda biasa tak punya tahta dan kuasa, hanya bisa anggukan kepala kalian tanpa paksa. Siap berkoalisi dengan penuh ambisi, masih ada Raben verse kedua siap beraksi. Hantam beat dengan flow asik eyo, musik berisik eyo, yang lain panik eyo, tapi non gimmick eyo. Tak punya apa-apa tapi sanggup bakar suasana makin menyala. Tak peduli menang kalah dan ku lanjut walau reda gas terus dan tanpa jeda. Hibur kalian semua tak peduli walau ku beda. Hitam putih sama saja persetannya buat noda. Titisan bronke sepak ku lindungi sang Garuda. Walau beda sudut pandang jangan sampai buat perang. Nikmati saling gandeng hidup bukan saling halang, karena satu lebih baik daripada saling serang. Masalah teratasi berakhir kita bersulang. Berpendapat jangan jauh-jauh, segera merapat, tak pernah peduli kata mereka, yang penting bersama berekspresi walau berbeda. Dengarkan aku, ingin berpendapat jangan jauh-jauh. Segera merapat, tak pernah peduli kata mereka, yang penting bersama berekspresi walau berbeda. Yo. Hai millennials, kembali lagi di Kiss of Music. This is your stage, masih bersama Titas dan juga ada Sandi. Oke, nah seperti yang tadi kita obrolin sebelumnya, bahwa di segmen kedua ini kita akan mengulik lebih dalam tentang sosoknya Sandi yang akan dibentuk atau yang sedang dibentuk di kota Jakarta ini kan ya, dan juga single-singlenya. Nah yang pertama nih, karena kebetulan tadi pembuka dari segmen ini adalah lagu Pendapat yang merupakan kolaborasi Sandi dengan Raben. Boleh dong diceritakan tentang apa sih lagunya dan gimana perasaannya berkolaborasi dengan Raben? Ada seru-seru apa aja nih? Lagu itu tuh sebenarnya lagu gua yang pertama gua bikin selama tiba di Jakarta. Oh gitu, itu jadi lagu yang dibikin. 2018 akhir. Sebenarnya udah dari Bali sih kontek-kontekan sama Bang Rabennya kan. Udah kontek-kontekan. Sampai sini langsung pas nemu beat, udah langsung ke rumahnya Bang Raben tuh di situ. Ya udah mulai nulis, bingung mau bahas apa. Ya udah Bang Raben ngomong, lu kan dari Papua, gua dia kan dari Batak kan, dari Medan, orang Medan. Kenapa kita nggak ngebahas tentang pendapat aja, pendapat kita sebagai orang yang berbeda gitu. Jadi lagu itu tuh kita ngebahas tentang pendapat kita berdua sebagai dua orang yang berbeda dari dua tempat yang berbeda gitu. Jadi ya kita orang Indonesia, kita satu gitu. Jadi lagu itu kita walaupun asal berbeda, kita beda, tapi setidaknya kita ada satu ya. Ada satu. Oke, ada seru-seru apa nih selama berkolaborasi dengan Raben? Seru-serunya sih itu udah berapa kali ngetek ulang, berapa kali ngebenerin beat juga. Ada argumentasi kecil-kecil kah? Secara kan kalian mungkin sama-sama keras kali ya? Alhamdulillah nggak ada lah. Alhamdulillah nggak ada. Jangan lah ya Nek. Tapi itu perlu loh kalau gitu, argumen-argumen gitu kan perlu, soalnya kan masing-masing kepala kan punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita nggak bisa satuin kan ya bingung juga. Betul sekali. Jadi lebih bagus beda-beda terus tiba-tiba dapat satunya daripada langsung satu gitu. Iya kan, tapi kan setidaknya yang penting argumennya nggak lu cari-cari, nggak emang terus ngajak gue bikin Raben marah nih. Nggak mungkin. Jangan. Nah oke, nah kita balik ke tahun 2018 nih. Oke, di 2018 tadi kan kamu sempat mention waktu di Bali itu kamu sempat bikin Hosa dan Setiap Waktu. Oke, selain dengan bareng Mukarakat itu yang Elias Pikal sama Rompes kan. Ya. Ingat millennials, rompes, rombongan pesta, bukan rempes, oke? Nah boleh dong diceritain apa sih cerita di balik Hosa dan juga Setiap Waktu? Terus siapa yang bikin, idenya dari mana gitu? Jadi kedua lagu itu dibikinin, beat-beatnya tuh dibikin sama satu orang yang sama. Oke. Dari orang yang sama. Sapose. Dia namanya Aci, biasa dipanggil For Free Beat. Dia juga salah satu personil Mukarakat juga. Dia yang sering bikin beat juga buat Mukarakat gitu. Jadi dia kan orangnya emang seneng bikin beat. Nah, gue sering dikasih beat sama dia tuh. Makanya dari dua lagu itu beatnya dia tuh dikasih ke gue, disuruh gue yang eksekusi. Ya udah jadi dah lagu itu Hosa sama Setiap Waktu. Nah lagu Hosa itu
Gue cuma brigging doang sih di Lagosa. brigging. Jadi cuma brigging doang. Udah ya udahlah kalau rapper kalau udah mentok mau nyari tema apa ya udah brigging aja gitu. Kenapa sih? Iya, soalnya kan gimana ya? Mau nyari tema tuh nggak gampang loh, mut-mutan loh. Terus kita kan ngejar rilisan gitu. Oh, ada deadline ya. Iya, harus rilis. Kalau enggak kan ya ntar makin lama nggak rilis orang udah lupa kita nih. Iya sih, karena tetap harus memaintain hype kan. Iya benar. Ya, lagu Setiap Waktu tuh, kalau Setiap Waktu gue ngebahas tentang dosa-dosa gue lah, maksudnya dosa-dosa gue di masa lalu. Jadi di chorusnya tuh gue ngebahas setiap waktu. Pokoknya gue liriknya tuh gue bilang Tuhan nggak pernah ninggalin manusia lah gitu. Jadi kita sering lakuin hal bodoh tapi dia selalu ingat kita gitu. Kita aja yang sering lupa sama dia gitu. Jadi gue lebih bahas ke situnya sih. Lebih kayak Jadi semacam pengakuan dosa gitu. Otak udah mulai kebuka nih lagu. Udah mulai kebuka. Berarti kalau Setiap Waktu itu lebih kayak cerita atau pengakuan dosa seorang Sandi. Iya, di masa lalu. Di masa lalu. Dimana walaupun ibarat kata lu udah muter ke sana, muter ke sini, tapi tetap aja Tuhan tidak meninggalkan kamu benar. kan. Nah, itu kan pas tadi di 2018. Iya. Nah, kita lanjut ke 2019, which is tahun lalu. Nah, kalau nggak salah di 2019 ini, kalau nggak salah berarti bener ya, Nek? Iya benar. Setiap Waktu ini sebenarnya kalau kata banyak orang bilang ini lebih rapih. Nah, apakah secara produksi memang lebih proper atau persiapannya lebih panjang? Karena tadi sempat dibilang kan pada saat Hosa kan lu buru-buru karena ngejar rilisan kan, jadi bridging aja gitu. Nah, sementara di Setiap Waktu ini lebih terdengar itu lebih rapi lah gitu. Apakah memang sudah disiapkan dari lama atau gimana nih? Dari rapihnya sih Tetap rusuh. enggak sih menurut gua, karena gua bikin lagu Setiap Waktu duluan sebelum Hosa. Oke. Hosa rilisan kedua gua Oke. di sana. Mungkin karena yang gua bahas lebih enak didengar sama orang aja daripada lagu Hosa yang marah-marah, yang nge-rap gitu. Jadi orang Yang merepet ya, Nek? Oke. yang padat-padat gitu. Kalau di situ kan mungkin gua liriknya artikulasinya lebih jelas. Jadi orang-orang jadi lebih paham apa yang gua katain aja jadi. Tapi kalau secara timeline atau deadline, lowongan lebih mepet Hosa atau lebih mepet si Setiap Waktu? Nggak beda jauh sih, tapi lebih mepet Hosa. Makanya milihnya bridging ya. Dasar. Nah, Dan video klipnya juga simple kan kalau Hosa. Kalau Setiap Waktu tuh bikin video klip karena bener-bener waktu itu ada temen yang kuliah tugas akhirnya di Bali. Dia tuh dari kuliah di Jogja Film Academy. Nah tiba-tiba dia dateng, dia bawa alat, numpang tinggal di kosan. Gue bilang, daripada gue minta lu yang macem-macem bikinin gue video klip dah. Ya udah dari situ langsung dibikinin video klip sama dia gitu. ya lumayan lah deh Iya. sekalian ini ya praktek ya. Iya praktek. Bagus, itu namanya pertemanan yang berfaedah. Simbiosis mutualisme. Betul sekali. Nah, itu kan untuk tahun 2018. Iya. Nah, di tahun 2019 ini kamu merilis single Santai. Dan Santai. juga ada beberapa single lainnya. Kita bahas satu-satu ya, Bo. Untuk yang single Santai yang dirilis 2019 ini, proses penciptaannya berapa lama dan kenapa ini yang lo pilih sebagai debut lo ketika lo udah pindah ke Jakarta? Santai tuh gua bikinnya Secara sekitar santai. Berapa? Iya sih santai juga sih, makanya video klipnya gak rilis-rilis. Ya, Video coba lirik gimana doang. ini Pak Manajernya ya. Video lirik doang. Jadi itu berapa bulan ya gue? Ya lumayan lama lah. Nah lagu itu gue debut pertama di pas tiba di Jakarta. Di WSW ya, pas gue gabung di WSW langsung gue bikin lagu itu. Gue pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau ya gue yang baru ya kayak gini nih. Lu mau yang kalau gue kan maksudnya orang lebih kenalnya kayak yang rapnya yang marah-marah, yang cepet-cepet. Jadi gue bikin lagu santai tuh supaya orang apa ya? Orang gak berpikir kalau gue cuma bisa nge-rap kayak gitu doang, cuma bisa nge-rap marah-marah, nge-rapin. Jadi gue ngasih tahu gue juga bisa nge-rap kayak gini nih. Nge-rap santai ya? Nge-rap yang santai kayak gini nih. Yang chill. Iya, yang chill. Dan gue juga kedepannya lagu-lagu gue karakternya bakalan sama seperti itu sih. Soalnya gue bukan akhirin sih, selama tiba di Jakarta tuh gue udah lagi seneng dengerin soul, jazz gitu. Udah bosen aja sama yang
mukul telinga terus. Yang terlalu pumping Iya. mungkin ya. Yang Capek terlalu juga. mepet. Oke. Nah setelah santai kan juga ada, selain santai maksudnya juga ada si yang tadi pendapat sama Raben. Dan ada ikutan Frontal. kolaborasi di Tabik Bang ya. Iya. Gitu. Nah bisa diceritain gak sih? Da Big Bang. Da Big Bang. Bukan Oke Tabik oke. Bang. Aku harus belajar gimana cara rapper ngomong. Oke, kamu ikut bergabung di kompilasi Da Big Bang. Da Big Bang. Da Big Bang. Da Big Bang barengan sama Bass Boy dan juga si Si Pistrogreg. Nah itu bisa ceritain gak sih? Itu kan ada 3 orang ya. 3 orang. Mungkin kalau milenials dengerin kalian akan bingung yang mana bagiannya Sandi. Karena aku sendiri juga bertanya padanya, bagian lo yang mana sih San? Bagian gue yang pakai bahasa Papua sendiri itu. Ya, terus langsung gini, berarti Dengerin aja. harus dilambatin kan? Kan di situ soalnya mereka berdua kan karena pas di lagu itu kan pas dikirim kan mereka ngirim beat nih. Jadi kayak arisan gitu. Lu milih nih beat yang mana? Gue milih beat ini. Oh ini juga milih ini juga milih ini. Kita nggak dikasih tahu siapa, pas udah dikirim, udah di tag baru lu sama dia, collab sama dia, dia juga milih beat ini nih. Gue pas lihat mereka berdua kan karakternya ya emang bahasa Inggris, nge-rapnya bahasa Inggris gitu. Gua yang ya bahasa Inggris kadang-kadang, yes no doang yang gue tahu. Gue mau pakai bahasa Indonesia tapi ntar kedengeran biasa banget, ya udah gue pakai bahasa Papua aja di situ. Jadi lu pakai bahasa Inggris, gue pakai bahasa Papua, di belakang bahasa Inggris lagi. Jadi gue di tengah-tengah gitu. Oke. Tapi setidaknya lo beda sendiri lah Beda ya. sendiri gitu. Tetap loh, aku tuh pas dengerin mesti mikir dulu ini bagiannya Sandi yang mana ya. Mungkin karakter suaranya sama kali, makanya Iya bingung. karena hampir mirip Iya, sih iya. gitu. Jadi udah itu kan ada yang bahasa Inggris, jadi Ada yang bahasa kadang-kadang Inggris. ya aku mikirnya yang mana, makanya tadi mending gue tanya lu yang mana sih gitu. Jadi ini adalah sebuah petunjuk buat teman-teman milenials, kalau penasaran Sandi yang mana carilah yang berbahasa Papua. Ya sedikit nyerempet bahasa Indonesia sedikit. Iya, dikit. Ada bahasa Inggrisnya sedikit? Ada dikit lah. Dikit ya, pokoknya di situlah gitu. Oke, nah tadi udah sempat kolaborasi sama Raben dan juga kolaborasi di Da Big Big Bang. Bang. Ada kepikiran nggak mau kolaborasi sama siapa lagi? Gua sih berkolaborasi sama siapa lagi ya ke depannya. Banyak sih. Gue bakalan berkolaborasi sama Bless the Mic, bakalan berkolaborasi sama Tuan 13. Oh, Tuan 13. Bakalan ya banyak lah di list gue. Mau sebutin satu-satu ntar kebanyakan, rahasia aja deh ntar. Lihat Pokoknya aja. mesti tunggu aja ya. Pantengin aja terus. Pokoknya pantengin aja update-nya Sandi Iya. untuk tahu siapa yang dibawa atau diajak untuk kolaborasi Kolaborasi. berikutnya. Nah, yang terakhir nih, ngomongin single terbarunya yang judulnya Frontal. Frontal. Nah, aku mau nanya, ini isinya nggak mere-mere kan? Atau mere-mere? Mere-mere sih. Mere-mere. Dia kembali saudara-saudara. Itu lagu itu sebenarnya lagu dari Bali. Karena gue Jiwa bingung marahnya membawa ya? gue bingung mau ngerilis apa dan belum ada beat. Dan yang gue udah tulis liriknya lagu itu, ya udah gue jadiin aja lagu itu dulu. Lagunya itu dijadiin. Jadi biar santai, marah-marah santai lagi dulu, baru marah-marah lagi. Oh, jadi biar jeda ya, Bo. Habis santai, Biar agak orang- emosi dikit. Biar orang dengernya kayak, ini anak maunya apa sih gitu. Tahu kamu maunya apa sih, Beb? Oke, nah itulah dia pengulikan tentang single-singlenya Sandi, baik yang dia rilis secara sendiri atau solo maupun yang juga kolaborasi. Kolaborasi. Nah, apakah dia akan berkolaborasi dengan seseorang atau berkolaborasi dengan brand? Gue juga mungkin banyak berkolaborasi bersama produser-produser. Nah. Karena semenjak corona ini kan gue juga lagi ikutan rap from home. Jadi produser-produser nih nge-release beat tapi 1 menit doang di Instagram. Nah kita yang ngisi itu. Jadi gue banyak banget nge-release. Nah dari situ gue mulai kenal-kenal musisi-musisi. Kemarin punya Indra Lesmana gue isi. Kemarin ada pemain trompetnya di Malik namanya Bang Jordi. Orang Ambon gue isi juga. Jadi gue isi. Nah dari situ gue udah mulai kenal nih. Mereka juga udah mulai kenal gue. Jadi mungkin kedepannya bakalan banyak sih gue rilis bareng produser-produser keren di Indonesia. Berarti bukan hanya sama sesama rapper Iya. atau penyanyi, tapi juga sama produser Iya, kan. Nah, gitu gue doakan lancar. Amin. Dan gue juga bakalan dalam waktu dekat ini sebelum Lebaran bakalan ngerilis lagu yang judulnya Everyday. Nah di lagu itu gue ngebahas tentang kegiatan positif selama yang mungkin harus dilakuin di rumah daripada tidur kan. Yang harus Daripada dilakuin rebahan di rumah. doang ya. Iya. Jadi gue berkolaborasi bersama beatmaker terbaik juga menurut gue, beatmaker terbaik sih di Indonesia. Siapa saya namanya sebut dong? Boni MC. Boni. Oh, Iya. Boni. Nah berkolaborasi bersama dia. Terus trompetnya diisi sama Bang Jordi itu. Pemain trompetnya Malik juga tuh.
dia bakalan ngisi di lagu gue juga yang itu sih. Oke, nah ini pertanyaan sebelum kita menutup segmen kedua. Ya. Dari semua single ini, kalau yang The Big Bang, aku mendengarkan di digital streaming. Yeah. Tapi kalau yang santai, yang Hossa, dan nanti yang akan dirilis everyday itu, kira-kira kita bisa lihat, bisa dengerin di mana? Apakah hanya akan dirilis di YouTube atau mungkin akan ada di digital streaming? Kalau Hossa sama Setiap Waktu tuh kan gue bikinnya sama orang ya, jadi ngerilisnya di YouTube-nya orang. Di YouTube-nya orang aja, oke. Nah, yang punya gue yang baru nih bakalan rilis di Spotify, di Joox, pokoknya di semua digital platform. Ada di Sun, tanda kutip satu di atas, di gitu, di Spotify semua ada kok. Paling kalau enggak, tulis aja San, spasi D nemu kok, karena aku tadi menemukannya. Nah milenial, tadi kita udah ngulik single-singlenya Sandi dari tahun 2018, 2019, dan yang terbaru akan dirilis juga di tahun ini. Nah jadi tunggu aja update terbaru dari Sandi ya Bo. Apa single apa lagi yang akan dirilis, kolaborasi apa lagi dengan rapper atau penyanyi ataupun produser siapa lagi yang akan dikolaborasiin sama Sandi. Oke? Nah kita akan lanjut ke segmen berikutnya, sebuah segmen yang kamu tidak boleh lewatkan karena segmen ini sungguhlah seru karena disinilah kita bisa ngetes jadi deg-degan Sandi. Oke, jadi milenial tetap di Kiss of Music bareng sama Titas dan juga Sandy. So don't go away, stay tune in Kiss of Music. This is your stage. Lirik dandan, kau balik badan dandan, kau bagi amukan kan, ku porak-porandakan. Tembakan lirik dandan, kau balik badan dandan, kau bagi amukan kan, kau porak-porandakan. Tembakan lirik dandan, kau balik badan dandan.